5, 4, 3, 2, 1. Eh, Langsung saja kita mulai. Pada dasarnya usia kita kan rata-rata sekitar 40-an ya. Saya masih ingat eh, apa dawuhnya atau perkataan dari almarhum Yai Sukri Zarkasi. Beliau bilang orang itu kalau mungkin kalimatnya kalau saya dengarkan mungkin semacam ini. Cuma mungkin lebih pasnya nggak seperti itu. Tapi saya mencoba apa menangkap seperti ini. Orang itu kalau usianya 40 dan dia udah settle, maka insya Allah dia akan lanjut apa settle-nya itu. Kira-kira seperti itulah. Itu juga sesuai dengan apa ceritanya teorinya Jakma. Jakma itu juga bilang orang kalau udah usia 40 dia tidak perlu lagi mencoba hal baru, tapi dia melakukan apa yang dia benar-benar capable di situ. Jadi itu apa dari Jakma. Lah ini kan rata-rata usia kita 40-an. Hanya saya yang 26 kan. Jadi kita lanjut eh, langsung apa waktu akan saya serahkan kepada mungkin yang pertama siapa dulu ini anaknya. Aduh Eh deh, lagi nyetir soalnya. Biar Ucok antum bisa dulu. denger. Iya, bentar aja toh. Oke, Ucok dulu. Waktu dan tempat saya waktu saya sepertikan kepada saudara Arjuna Budi untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Jelas, jelas. Kedengeran, kedengeran. Oh, kok ada jawab salam ya? Oh, mati ya? Apa nih? Fajar sama Mas Bukin aneh nyalip duluan, bukan karena ketua jadi lagi Waalaikumsalam di jalan. warahmatullahi. Kebetulan lagi di jalan jadi biar biar nanti tinggal dengerinnya aja gitu. Sesuai judul yang tadi sebenarnya kita kan aneh pribadi sih agak malu ya. Mau jadi apa? Soalnya banyak yang lebih baik dari situ gitu. Langsung aja. Eh, Awal ceritanya setelah kita ngabdi ya di awal itu setelah kita ngabdi, Anda kebetulan ngabdi di Sumeneb berbarengan dengan Mulyadi Mulyadi Tangerang, India. Nah, cuman masalahnya saat itu Anda ngabdi hanya 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena waktu itu kita kan ekstrane ya. Kita kan ujian ekstrane. Nah, pada saat selesai ujian ekstrane di Dengok, anak ke Gontor, hanya sama Ustadz yang ada di belakang masjid tuh yang di atasnya tempat wudhu. Ustadz, ada nggak ya ijazah anak-anak dari pengabdian gini-gini? Oh ya, antum bukannya apa namanya itu PLPM ya? Bukan, Ustadz. Ya udah, lihat. Oh ada nih ijazah kamu katanya. Dikasih lah. Nah dari kantor sampai Sumenep anak mikir, sudah punya ijazah SMA, ngapain lagi ngabdi ya? Ya apaan ya, bukan yang ngajarin nggak benar ya. Mikir-mikir, kenapa nggak langsung kuliah aja? Akhirnya izin ke Kiai, dikasih izin walaupun agak berat. Gue lah. Nah, pas 4 bulan ngabdi, aneh langsung daftar daftar kuliah di awalnya di UNER tapi gagal. Anda daftar di Muhammadiyah. Makanya rata-rata kan kita kan angkatan 99 ya kalau kuliah ya. Nah, anak angkatan 98. Jadi cuma pas lulus gontor, ngabdi 4 bulan langsung kuliah. Dan tapi selanjutnya nggak kuliah lagi eh, eh, di Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya tahun berikutnya tahun 99 kuliah lagi bareng chairman, bareng otip segala di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah. Setelah lulus dari eh, Universitas Muhammadiyah Jakarta ada penerimaan. Alhamdulillah saat itu umurnya sudah menjelang 26, sudah mentok ya. Tetapi kejaksaan membuka peluang sampai umur 26. Jadi saat itu anak sisa 1 bulan lagi masih bisa diterima di kejaksaan. Daftarlah anak tahun 2002 akhir dan lulus tahun 2003. 2003 anak jadi CPNS di Kejaksaan Agung. Pendidikan sampai akhirnya bekerja sampai sekarang sampai 20 tahun. Dan alhamdulillah 2 tahun lalu ada tes penerimaan jaksa yang diperbantukan di KPK.
Sebenarnya tahun 2013 Anda pernah nyoba, tapi nggak lulus. Dan alhamdulillah 2 tahun lalu Anda diterima sebagai jaksa yang diperbantukan di KPK. Jadi Anda tetap jaksa, cuman uh, melaksanakan tugas selama 5 tahun pertama. Yang Anda mau ambil pelajaran adalah juga kita pernah bilang pakai itu kalau sering ngomong ya, Gontor itu tidak menceritakan semua jadi kiai. Ya alhamdulillah ada yang nggak jadi kiai, ya jadi pengusaha, ada yang jadi PNS. Semuanya itu baik aja. Cuman aneh sih, kalau tadi Sinyo bilang ini untuk teman-teman adik-adik kita yang berlulus Gontor, kalau aneh menawarkan buat teman-teman yang punya anak sudah SMA, yang mau ngambil kuliah apa, anak sarankan kalau ada yang mau jadilah PNS seperti kami. Mungkin ada yang ada sisi miringnya ya, PNS ya kita nggak bisa pungkiri, atau bahkan ada sisi miringnya di jaksa. Tapi seperti yang Sinyo bilang tadi, di umur 40 itu alhamdulillah yang rasakan memang kita lebih stabil gitu loh, secara finansial, secara apa itu kita sudah cukup stabil lah gitu loh, tinggal kita menata karir saja ya. eh, Suka dukanya selama jadi jaksa Ana sudah hampir 5 atau 6 kali bersidang dan bertemu dengan alumni Gontor yang jadi terdakwa, jadi tersangka. Terakhir ini malah yang antum semua tahu adalah Sekretaris Mahkamah Agung ya, yang jadi tersangka terdakwa juga, sedang sidang perkara tipikor di Jakarta Pusat minggu ini. Ya itu pengalaman ya. Kalau aneh banding nggak bisa di apple to apple dengan teman-teman yang ngajar, yang apa, yang jadi guru atau jadi ustadz, ya beda lah, beda jalannya. Tapi semua insya Allah baik gitu. Terus satu lagi ada tadi kan nggak mau masuk jadi jaksa ya, karena penegak hukum kita tahu lah gimana lah penegak hukum di Indonesia. Cuman Anda ingat ada saudara yang bilang kalau dunia dunia hukum, polisi, jaksa, hakim semua diisi orang yang nggak baik semua, kapan negara ini bisa jadi baik gitu loh. Jadi harus ada yang mewarnai lah gitu. Dan Anda merasa memang kita anak kontor bisa lah mewarnai walaupun nggak terlalu bagaimana, tapi insya Allah adalah warnanya dari kontor itu. Kalau yang Anda rasakan 4 orang jaksa di kejaksaan itu ada malah alumni Gontor. Yang 2 itu sudah 3 orang di selain anak itu berprestasi di atas kejaksaan di Riyadh. Dan itu Ya, namanya Ah, Pak Kota cok cok. Hah, ya, mau sinyalnya hilang. mau nyoah. Jaksa kok sinyal hilang gimana KPK sinyal hilang gitu. Eh, KPK kok sinyal hilang. Malu-maluin. Eh, Sinyalnya kena pungli, nyok. Gajinya Hei, cok. lagi. Loh, dia lock out. Oke, ini karena ke lock out kayaknya. Si Arjuna Budi. Suruh minta maaf dulu tuh, nyok. Ya, Lagi Mutamir saya lagi sini. seru-serunya. Saya udah merangkum ada beberapa pertanyaan yang japri untuk Arjuna Budi. Karena beliau mungkin kena sinyal apa blank spot misalnya mungkin atau kena apa gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Seorang diplomat. Wah, ini saya nggak mengikuti jenjang karirnya. Tiba-tiba beliau langsung aja jadi orang besar ini. Ya, untuk waktu saya persilakan kepada Ahmad Mas Bukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukarrom, Ustadz Imran Haidir, Senyu, thank you. Waalaikumsalam. Makasih sekali, Ketua, Ustadz Soleh, Syukron, Ustadz Fajar. Di sini yang muncul-muncul aja yang saya lihat. Ustadz Miftahuddin. Nah itu Arjuna muncul lagi deh. Udah terusin lah. Tuh, Cok, lanjutin lagi. Nanti malah lucu. Oke, Mas Arjuna Budi dilanjut kalau bisa ya udah selesai, ada rasa itu aja udah cukup kok. Nah, Belum, kepotong. Kota bayar dong. Beli. Ini sebenarnya Gimana? ente sebagai ketua Berlin jangan menghina begitu. Ini jaksa ya, hati-hati kalau ngomong. Yakinlah Rasul min Berlin. oke, Ya mungkin udah lebih siap. nanti tanya jawabnya mungkin lebih seru ya. Ya. Anda cukup ya Afan. Ini Soalnya sampai pertanyaan nyetir. paling banyak ente jangan hilang nanti, Cok.
Oke, lanjut. Aku Baik, Maflu. baik. Terima kasih. Saya kira ini waktu yang berharga karena kalau nggak dipaksa seperti ini, susah rasanya meluangkan waktu untuk bertemu teman-teman semuanya. Jadi makasih nih kemarin yang menghubungi Ustadz Budi Utomo itu, Akhi Al-Fadil. Makasih ya. Kemudian eh, melihat judulnya apa? Judulnya apa, Nyoh? Judulnya apa judulnya? Saya sampai lupa sih. Judulnya apa? Judul ini apa sih? Judul obrolannya apa sih? Anak gontor siapa? Oh iya. Nah, gontor bisa apa? Itu kalau salah intonasi melafatkan itu kualat itu Ustadz Budi itu. Anak gontor bisa apa itu mempertanyakan eksistensi dan ijtihad para kiai itu. Jadi Serem kali. itu apa meremehkan sekali. Tapi itu saya yakin Ustadz Budi saya husnuzon aja karena huwa rojulun masya Allah. Itu tajahul sakrot aja. Jadi sebenarnya jawabannya sudah ada. Cuma ketika apa disuruh ngobrol itu, saya ada beberapa catatan aja sih. Mungkin catatan nanti bisa share pengalaman. Catatan pertama saya, Gontor memberi kunci. Sehingga kalau kita tidak menggunakan kunci untuk mencari banyak spektrum kehidupan itu, saya kira kuncinya tidak akan banyak bermanfaat. Jadi saya melihat itu yang pertama. Jadi Gontor memberi kita kunci, kita terpaksa mencari banyak pintu, kadang gagal, kadang berhasil. Seperti saya pribadi, akhirnya bermuara di dunia diplomasi setelah membuka banyak pintu yang saya gunakan dan pintu itu gagal. Itu aja itu poin pertama catatan saya. Yang pertama. Catatan yang kedua, Gontor memberi banyak alternatif kegiatan sehingga horizon kita itu luas. Sehingga ketika kita gagal membuka satu pintu, kita menemukan banyak pintu yang lain. Itu yang saya rasakan. Jadi apa namanya? Itu sebagai mukodimah ya. Jadi pada akhirnya saya terdampar di dunia diplomasi sebagai seorang diplomat itu setelah saya berikhtiar untuk menjadi mualliman sebenarnya. Jadi ini bukan bukan betul-betul seperti Ucok yang langsung menemukan dirinya, sangat lancar sekali orang itu. Wajahnya biasa saja tapi rezekinya luar biasa itu, Ucok. Langsung lulus, langsung ini. Kalau kami enggak, babak Itu belur dulu. itu Jadi dan Lek. jadi Memuji jadi dengan menjatuhkan. ini soem. Jadi kalau saya jujur S1 jurusan hadis nyo. Saya jurusan hadis, hanya hadis. Jadi bukan seperti teman-teman mungkin jurusan Usuluddin, Ustadz Soleh nggak tahu jurusan apa itu. Kalau saya Kismil Hadis, bareng sama Ustadz Asif Trisnani. Kemudian S2 saya bukan syariat Islam, tapi filsafat hukum Islam. Dan kebetulan ketua Kementerian Luar Negeri itu baru sekali membutuhkan jurusan syariah atau hukum Islam. Saya mengajukan menggunakan ijazah yang belum keluar, syahadah muaqqathah yang belum lulus keluar ijazahnya itu sebenarnya filsafat hukum Islam. Tapi sekali lagi apa falamma alimtu anna rizqi lan ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Jadi kalau udah takdirnya mah santai saja. Ternyata takdirnya ada di Kementerian Luar Negeri ya jadi. Dan ternyata ini masuk ke substansi Gontor tadi lah sedikit. Dari apa yang saya rasakan, saya harus tapi terbantu karena Gontor memberi spektrum yang banyak terkait dengan kegiatan. Nanti akan saya ceritakan tugas pokok fungsi saya yang ternyata semuanya ada di Gontor. Semuanya ada di Gontor. Saya kaget juga sih sebenarnya. Makanya dari sini saya selalu ingin mendoakan para kiai dan pionir, para kiai yang mendirikan Gontor itu sangat luar biasa sekali. Yang pada akhirnya sampai di titik saya menyerah atas kecerdasan dan kealiman mereka. Karena jujur aja apa yang saya rasakan sekarang semua, itu semua ada di Gontor. Contoh, kalau berbicara dunia diplomasi itu harus merujuk ke Konvensi Wina tahun 1961 tentang tugas diplomat. Tugas diplomat yang pertama adalah representing. Dia mewakili negara Republik Indonesia di luar negeri. Dan syarat untuk mewakili
apa namanya Indonesia di luar negeri atau representing itu biasanya agak sedikit good looking lah, nggak banyak-banyak, pantes lah, tidak apa tidak buruk untuk dilihat. Kemudian biasanya dia sedikit punya apa namanya ya karena mewakili maka punya sedikit wawasan apapun wawasan itu. Dan ternyata saya menemukan setelah saya buka kembali Gontor, semua prasyarat untuk representing menjadi diplomat yang melaksanakan fungsi mewakili itu ada semua di Mutu Pondok Modern Gontor. Coba bedah satu persatu. Moto saya langsung buka browsing. Moto Pondok Modern Gontor itu berbudi tinggi, berarti dia akhlaknya baik. Setidaknya untuk mewakili Indonesia di luar negeri nggak mungkin kalau akhlaknya tidak baik. Dan tanpa sadar itu sudah dididik dan diajarkan oleh Gontor. Yang kedua, berbadan sehat pasti. Kita untuk dapat mewakili di berbagai negara, negara yang baik atau negara yang buruk, yang konflik seperti teman-teman kami yang ada di Suriah, di Yaman, itu harus sehat. Pertama kali dicek adalah sehat badannya. Dan itu prasyarat utama untuk representing, mewakili. Kemudian berpengetahuan luas, ya mungkin nggak luas-luas amat, yang penting itu ternyata sudah dibekali oleh Gontor salah satu prasyarat untuk kita dapat menjadi seorang diplomat. Dan yang ketiga, berpikiran bebas, artinya kita open-minded. Kita mempunyai wawasan yang lebih luas. Dan itu semua ada di moto Pondok Modern Gontor. Dan ketika saya melakukan menjalani pendidikan sebagai seorang diplomat, itu semua sebenarnya. Jadi hanya sebatas repetition atau redundant. Semua yang diajarkan di Gontor ternyata inspirasinya ada semua persyarat menjadi seorang diplomat. Kemudian yang kedua, itu tugas diplomat adalah protecting, melindungi. Melindungi semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri atau badan hukum Indonesia ada di luar negeri. Saya berusaha mencari apa sih nilai di Gontor. Ternyata coba lihat, baca Pancajiwa. Melindungi itu ada kasus-kasus di luar negeri, ada kasus hukum mungkin yang Ucok tangani di Indonesia, itu kita tangani di luar negeri juga. Kalau ada warga negara Indonesia kena kasus hukum, dulu di Arab Saudi saya menangani kasus-kasus seperti Siti Zainab yang dipenggal, Karni Bidi Meditarsim yang juga dipenggal pada akhirnya, kasus-kasus yang namanya kita namakan high profile cases, itu semua kita tangani dan semua nilai penanganan itu ada di Pancajiwa. Coba sebut Pancajiwa. Yang pertama adalah keikhlasan. Untuk menangani kasus itu beda. Banyak diplomat-diplomat yang lain itu yang betul-betul mengeluh ketika disuruh melakukan tugas protecting. Melindungi warga negara Indonesia belusukan tengah malam. Saya pernah jam 2 malam ditelepon oleh WNI kita yang kena kasus. Kemudian kita harus meluncur, waktu itu di Jeddah, meluncur ke Madinah di tengah gulita malam. Itu kalau nggak ikhlas saya kira nggak bisa. Seriously, ini bukan masalah gaji ya. Gaji iya lumayan, kata Arjuna, gaji lumayan lah. Karena gajinya dolar jujur aja. Lumayan lah. Cuma kalau tidak ikhlas mesti kita ngedrumbel. Karena jam kita jam 9 sampai jam 5 sore. Yang kedua coba bedah lagi. Ada kesederhanaan. Untuk mampu bergelut dengan para TKW yang ada di Arab Saudi yang rata-rata mereka bukan warga negara Indonesia tapi warga negara Madura. Karena kalau ditanya dari mana, bukan dari Indonesia, saya dari Madura. Eh, Seperti ya itulah, kita harus betul-betul kesederhanaan. Kita melebur ke mereka. Mohon maaf, mereka low educational background, background edukasinya sangat, mohon maaf ya, sangat biasa saja lah. Dan itu butuh mendowngrade eh, mendowngrade level pendidikan kita ke serendah-rendahnya supaya membaur kepada mereka. Kesederhanaan tadi. Berdikari mandiri. Betul-betul kita mandiri karena menangani belusukan itu sendiri kalau di luar negeri. Nggak seperti Ustadz Uco yang punya banyak staff, kalau di sana tidak. Kemudian ukhuwah Islamiyah, ada empati, ada sense of apa ya, eh, empati. Jadi kita ingin rasanya membantu orang lain itu karena betul-betul salah satunya nilai nafas ukhuwah Islamiyah. Jadi itu, coba tanpa sadar moto, kemudian Pancajiwa itu merasuk dan setelah kami bergelut di dunia diplomasi itu menjadi bekal. Kemudian ada lagi, saya hanya akan membahas ini aja. Salah satu tugas kami itu negotiating. Negotiating itu bernegosiasi. Ini harus ingat tadi ada Ustadz Inam itu. Lughah. Lughah tajul ma'had. Mau tidak mau, salah satu alat dan inspirasi untuk bernegosiasi itu bahasa. Karena nggak mungkin kita communicate, negotiating itu tanpa penguasaan bahasa. Nggak mungkin. Dan ternyata
Gontor mengajarkan kita tentang itu, memberi pembekal, memberi bekal, memberi pedang yang tanpa kita sadari itu sangat bermanfaat. Jadi, thank God, terima kasih Gontor. Dan yang berikutnya, salah satu tugas diplomat itu reporting, melaporkan. Karena Kodiman pernah mampir di ITKON. ITKON di sini nggak ada teman-teman ITKON. Tanpa sadar, di ITKON kami dipaksa untuk nulis. Anak Fajar, itkon guys. ayo Sohe, ayo Fajar ITKON. Anak mudatan Jangan Suaya. join, jangan Ah, kasihnya itu. iya, dulu ada Ustadz Weli yang kalau nggak salah ya Ustadz Weli, itu tanpa sadar kami kerjaan harian itu adalah reporting, menulis, melaporkan apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, hasil negosiasi, hasil belusukan yang ada di luar negeri kita laporkan. Dan tanpa sadar Gontor memberikan itu. Jadi saya berhutang, IO betul-betul berhutang ke Gontor nih. Dan yang terakhir promoting. Nah, ini menarik nih promoting. Promoting itu mempromosikan budaya Indonesia. Mungkin kalau pondok yang lain atau teman-teman agak sedikit blaming kegiatan-kegiatan Gontor seperti pondok panggung gembira, drama arena, kemudian tamsil masrohi. Saya bukan pelaku yang aktif seperti Ustadz Budi Utomo dulu yang punya skrip untuk panggung gembira atau drama arena. Ustadz Fajar Sodik yang jempalikan pakai gimbasnya, kemudian yang lain. Saya orang yang dulu uh, li anani suaya nyut, ana Usaid Ade Susanto, Likis Midialfa. Jadi bagian menyediakan makanan nyut kolil lah. Tapi saya melihat itu. Dan ternyata kerjaan saya saat ini adalah promoting. Jadi mengadakan acara-acara seperti itu, persis seperti itu. Tari-tarian, kemudian memfasilitasi orang olahraga, kontingen-kontingen Indonesia, kemudian promosi-promosi budaya. Jadi teman-teman semuanya, kembali ke semuanya, ternyata Gontor telah memberikan kita banyak hal. Semua analan diplomasi, ya pekerjaan PNS biasa. Cuma memang 3 tahun di Jakarta, 4 tahun di luar negeri itu secara rutin sampai saya pensiun. Dan semua kerjaan saya ini battlefield area perang yang berbeda semuanya. Ternyata setelah saya buka-buka lagi ilmu yang ada di Gontor semua ada kok. Jadi saya yakin seperti moderator yang good looking juga saya lihat itu sangat bisa jadi diplomat. Saya kalau Soleh kan aku soal jadi diplomat jenggotnya terlalu amburadul itu. Fajar Sodik jadi Agam Rizky itu semuanya bisa jadi diplomat karena sebenarnya kerjaan yang kami lakukan itu tidak rumit-rumit amat, semua ada di Gontor. Dan terakhir sebagai penutup, ada ketika menjalankan diplomasi tantangannya, ceritanya magang saya pertama dulu di Kanada di Ottawa, kemudian saya pulang, penugasan saya berikutnya ada di Arab Saudi. Kemudian pulang, saya ditugaskan di Rumania. Jadi zigzag. Dari North America, pindah ke Middle East, pindah ke Eastern Europe. Jadi zigzag. Dari Amerika ke Arab, ke Middle East, ke Timur Tengah, kemudian ke Eropa. Saya nggak tahu 2 tahun lagi saya akan dikirim kemana. Eh, Kemana aja sih oke. Tapi satu hal yang saya juga lagi-lagi saya catatan saya. Jadi saya merasa berhutang dengan Gontor karena ternyata yang menguatkan keimanan saya itu Sibroh, ana min Gontor. Jadi jimat kata-kata ana min Gontor. Jujur aja, ketika ke Kanada, hari kedua saya tiba menginjakan Kanada, saya langsung disuruh oleh duta besar itu untuk menjadi panitia cocktail party. Cocktail party itu function namanya kalau diplomasi itu. Itu mengundang counterpart KBRI, tentunya orang bule semuanya. Kemudian kita menyediakan wine, bartender, dan saya karena orang yang paling kecil di situ, orang yang paling kroco di situ, menjadi panitia inti. Lo ngebayang itu. Betapa beratnya itu. Saya lakukan aja. Saya tahu itu yukhalifu. Kalau Ustadz Hasan tahu, saya di blender saya. Itu membantu orang menyediakan wine. Saya waktu itu tanazul. Oke lah. Karena mungkin orang menganggap bahwa kami diplomat dan Pak Dubes belum tahu itu. Seminggu berikutnya, saya cerita ke Pak Dubes bahwa saya anak pondok Ana min Gontor, bahasa Arabnya gitu. Saya orang dari Gontor. Setelah saat itu, titik balik terjadi.
Pak Dubes sudah tidak pernah lagi menyuruh saya yang seperti itu. Dan by proses malah menyuruh saya untuk mendirikan pengajian di Ottawa. Dan by proses lama dan lama-lama anu, Pak Dubes yang sebelumnya beliau kepala protokol negara yang mengajari bagaimana cara serving wine, champagne, dan lain sebagainya, hijrah. Dan pada akhirnya menjadi saudara saya. Dan pada akhirnya seluruh koleksi wine-nya itu dibuang semuanya. Saya nggak menceritakan prosesnya bagaimana. Tapi kata-kata Ana Mingonto. Kemudian di Rumania terakhir. Rumania itu penghasil wine terbesar di dunia. Coba di browsing. Rumania dan Moldova. Jadi kehidupan kami dengan wine itu sangat dekat sekali. Tapi pengenalan pertama belajar dari saya di Kanada, itu saya langsung declare bahwa Ana Mingonto. Saya itu pernah mondok. Sehingga duta besarnya itu, duta besar saya jujur aja peminum. Dia minum wine. Walaupun dia pada akhirnya daftar caleg dari PKS. Dapilnya Ponorogo lagi. Saya udah nelfon Asif itu. Terus nelfon Asif. Karena dia peminum berat itu. Jadi peminum. Dan Ustadz Asif udah tahu itu. Saya udah cerita. Untuk apa Saddan Lidzariah. Supaya nggak milih orang itu. Jadi, tapi saya declare pertama kali bahwa Ana Mingonto. Sehingga sejak deklarasi itu, ketika ada function itu apa ya, dinner lah, lain sebagainya. Ketika yang lain gelasnya itu diisi wine, gelas saya tidak terisi oleh wine. Artinya dan saya pernah cerita di salah satu apa namanya occasion di Marhalah juga tentang Rumania. Tinggal di Bukares. Bukares itu panjangannya Bukares Sliting. Jadi begitu gampang kita membuka resleting bawah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak di anulah, yang kalau Ustadz Soleh itu mesti nggak boleh itu. Karena di sana itu jajahan komunis sangat bebas sekali dan eh, eh, matanya biru, rambutnya kuning, miskin sehingga kita yang diplomat yang mempunyai dolar sahal fakir fi awal maji'i ana fi Bukares Rumania itu seakan-akan membentengi saya untuk tidak bisa macam-macam karena aku tuh bilang lagi kok sebenarnya jangan ngaku supaya lebih tapi dengan pengakuan itu ternyata Sibgoh Anamin Gontor itu mampu membentengi. Jadi itu sedikit ini sebenarnya banyak cerita suka duka ketika pada awalnya saya nggak mendeklarasikan Anamin Gontor, Sibgoh Anamin Gontor, itu gampang sekali orang itu menyuruh mengajak ke hal-hal yang ini, tapi ketika seorang diplomat pada akhirnya mengaku bahwa atau menyatakan pada awal sekali Anamin Gontor itu menjadi benteng. Jadi itu Nyo sedikit ini nanti mungkin bisa cerita. Terakhir sekarang saya menangani isu Palestina dan Israel. Itu juga jihad kita. Karena pimpinan tahu Anamin Gontor, akhirnya saya disuruh menangani isu itu. Dan terakhir, yang unik adalah terakhir. Saya di bawah eselon 1 ada namanya kepala badan. Karena beliau tahu saya Anamin Gontor, bahan masukan, tidak terakhir sih, salah satu bahan masukan yang saya bikin adalah pimpinan eselon 1 itu meminta untuk dibikinkan pandangan Quran dan hadis terkait dengan Bani Israel dan Yahudi. Coba, menarik kan? Jadi kami bekerja di dunia diplomasi. Kemudian saya mengaku Anamin Gontor. Sekarang eselon 1 kami kemarin beberapa bulan ketika bergejolak isu Palestina dan Israel, mungkin suatu ketika kita bisa ngobrol itu sebenarnya dari perspektif Kementerian Luar Negeri. Tapi terakhir pimpinan meminta untuk dibikinkan paper terkait dengan Bani Israel dan Yahudi dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Artinya sebenarnya fi ayyi ardin tato fa anta masulan islamiyah itu sebenarnya menarik sekali. Yang penting syahsyah atau huyahnya kita. Karena jujur aja banyak teman-teman kita di sini baik dari Gontor atau dari yang lain yang berbahasa Arab itu menghilangkan identitasnya. Tidak mengaku dia bisa berbahasa Arab, tidak mengaku dia dari pondok pesantren. Ada beberapa yang ada di dunia diplomasi saya temukan, tapi mau nggak mau itu menarik memang karena bisa lebih bebas. Tapi pada akhirnya pilihan saya adalah faqala innani minal muslimin. Jadi harus mengaku bahwa saya dari Gontor.
akhiruhu mislu dzalik istimbatuhu. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya ingin mendoakan para kiai dan para ustadz. Ternyata jauh-jauh udah melanglang buana di sini setelah saya membuka lagi tentang keilmuan di Gontor, akhiruhu mamba'uhu min Gontor jami'an. Jadi udah ngambil S1 di Kairo, kemudian S2 saya di UIN, tetapi ilmu yang sangat berkesan dan impresif pada akhiruhu mimma ta'allamtu fi ma'hadinal asri Gontor. Semoga para kiai kita dan para ustadz-ustadz kita diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron. Yuk. Keren sekali, keren sekali. Detail sekali persiapannya. Saya yakin sudah dipersiapkan dengan baik dengan akuna Mas Mukin. Saya kira yang Apropos no, nggak menyiapkan. saya kira yang godaannya paling tipis itu diplomat. Maksudnya ternyata enggak. Ternyata dari kisah tadi godaan diplomat gede juga. Sob. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita lanjutkan ke akuna Fajar Sodik. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Kang Sinyo. Sudah lama pengen berantem nggak kesampaian. Ini kalau ketemu pengen kempasin perutnya nih. Oke, luar biasa saat Mas Buhin Ustadz Jaksa, KPK. Jadi kalau teman-teman punya ide, punya cerita menarik, Ana nggak tahu apakah Ana menarik atau enggak. Jadi waktu baru jadi kamar 2 Hujrah Saniyah. Ini bukan Yahanu ya, Hujrah Saniyah kali-kali lah. Jadi Hujrah Saniyah ke Malia itu Ana sama Asep Barutin, terus di periode kedua sama Muslimin Muhtar. Jadi pertama kali kita datang ke Pak Kiai Syukri, pertama kali datang kan Hujrah Saniyah itu selalu syahriah, laporan bulanan ke Pak Kiai Syukri. Tiba-tiba ditanya ada berapa keran kamar mandi, kita nggak tahu. Ada berapa keran yang aktif dan rusak, kita nggak tahu. Pak Kiai langsung bilang, pergi, jangan pernah ke sini kalau nggak tahu. Wah, itu pengalaman pertama sebagai santri ngadep Pak Kiai Syukri. Itu nangis pulang sampai gemeteran seorang santri dibentak Pak Kiai Syukri, dan akhirnya pengasuhan datang. Kenapa? Nggak bisa jawab, udah, yang sabar ya. Udah, akhirnya kita cek semua jumlah kamar mandi, kita cek semua fasilitas air yang berfungsi dan tidak berfungsi. Kita datang lagi Pak Syukri. Kita lapor dan kita bisa jawab. Pak Syukri bilang, kamu harus tahu, karena menegakkan disiplin itu harus sesuai fasilitas juga. Jangan sampai jumlah santri lebih banyak dari jumlah fasilitas yang ada. Sedangkan waktu untuk mereka mandi dan berwudu tidak cukupi. Maka kalian harus menyukupi supaya tidak zalim. Nah, pelajaran itu yang sampai sekarang masih terngiang. Jadi lulus Gontor, kuliah filsafat, jurusan filsafat karena malas mikir. Jadi kalau mungkin hadis itu kan harus ngapal dan mikir, tafsirnya juga mikir gitu ya. Kalau mau tafsir juga harus mikir. Kalau filsafat kan ilmu yang bebas. Jadi ujiannya itu paling enak. Apa pendapat kamu tentang Tuhan misalkan? Ya karena jawab pertanyaannya pendapat kamu tentang Tuhan, ya kita jawab dari pendapat kita sendiri. Dan selalu benar, karena pertanyaannya adalah apa pendapat kamu, bukan pendapat Sinyo tentang Tuhan. Karena itu kita harus ngapalin apa pendapat Sinyo. Nah, dari Gontor yang luar biasa mendidik, terus di dunia filsafat pun diajarin kenapa dan kenapa dan kenapa. Akhirnya begitu lulus kuliah, berusaha waktu itu ada pengumuman alumni Gontor yang mau kerja datang ke rumah Gontor di Tebet. Ana datang ke sana, kirain beneran dikasih kerjaan. Wah, kebayang tuh, wah lulusan filsafat nih dapat jadi manajer apa gitu. Nggak taunya ke sana dan interview dengan Pak Kiai Ridho Syarkasi, salah satu anak Trimurti. Sampai ke sana, kamu serius Jak? Ya, kamu ngapain selama ini? Saya di rumah dagang Pak. Oke. Akhirnya dari puluhan alumni yang interview, diterima 3 anak dan 2 mantingan. Akhirnya Pak Ridho bilang, besok kita ke Kebon Jeruk. Sampai di sana, kirain ada kantor.
Nggak taunya cuma dikasih tanah kosong 8 kali 8 meter. Dan beliau bilang, karena kalian interview dan lulus, kalian tugasnya adalah mengelola tanah kosong ini menjadi kantin. Jadi ternyata Pak Ridho itu kerjasama dengan temannya di Kedoya Al Kamal untuk satu proyek tertentu. Tapi di sana ada tanah kosong diminta untuk kita kelola kantin siswa. Tanahnya kosong. Kita bingung, kantin apaan Pak? Ya kamu pikirin konsepnya. Ya, itulah pengalaman pertama benar-benar Gontor menguji kita untuk ikhlas mengkompromistis antara mimpi dengan fakta di lapangan. Mimpinya waktu itu kan, wah alumni Gontor nih, tugasnya langsung keren gitu ya. Katanya cuma ngadapin tanah kosong dan kita mikir. Yang dihadapin pun hanya siswa SD, TK. Akhirnya Pak Ridho bilang, pikirin konsepnya supaya kantin ini cocok dengan santri sekitar yang uang jajannya 150.000. Itu tahun 2003 ya. Sudah akhirnya Pak Ridho kasih modal. Ya udah kamu tiap hari Jar keliling ke resto-resto yang bagus, kamu ambil pelajaran dari sana. Anak keliling ke McD, ke KFC, ke resto-resto bagus. Dari situ kita ambil pelajaran bagaimana tata kasir, bagaimana tata meja, bagaimana tata pelayanan. Kita dapat konsepnya, kita bilang sama Pak Ridho, Pak begini yang kami mau. Habis itu dimodalin. Setelah dimodalin, kita kelola kantin itu. Awalnya Pak Ridho bilang gini, nanti kamu bagi hasil sama saya ya. Terus kamu harus setor modal saya. Nah, akhirnya di situ jujur awalnya nggak masuk akal karena kantin sekolah modalnya jutaan, gimana cara balikin investasi? Tapi alhamdulillah ternyata gitu kan. Terus apapun ida sodaqal asmu wa sabil, dan itu benar kami berhasil setoran modal dan kami berhasil bagi hasil dengan Pak Ridho. Sehingga pas Lebaran kami kaget, ternyata apa yang kami kumpulkan itu dikembalikan semua. Enggak, saya cuma mau modalin aja. Kalau ada hasilnya ini milik kalian, dibalikin lagi uangnya 100%, apa yang sudah kami kumpulkan. Nah, dari situ ternyata Gontor di luar, walaupun sudah alumni, ternyata tetap mendidik. Tetap mendidik. Nah, dari situ anak langsung, oh ternyata walaupun tidak harus jadi kiai pesantren, kayaknya Ana harus mendidik juga nih UKM-UKM di Indonesia bagaimana melek pembukuan gitu ya. Nah doanya waktu itu ya sudah langsung bikin grosir. Ternyata alhamdulillah grosir itu dari 2005 nikah. Pak Ridho bilang, udah Jar tinggalin kantin Jar, kamu bikin usaha sendiri. Saya ngajitin usaha keluarga dan alhamdulillah 2005 sampai 2011 itu punya omset sudah miliaran. Sayangnya di 2011 harus bangkrut dan juga ninggalin utang miliaran juga. Pada saat itu doanya, ya Allah, saya udah bangkrut, saya mau usaha lagi. Tapi usahanya satu, tidak usah modal uang, tidak usah modal barang, tapi dibayar tunai. Nah doa dari orang yang kepepet, yang nothing tulis, diterima syukur, nggak diterima ya sudah gitu. Ternyata benar, dalam hitungan nggak lama ada orang datang, Jar, ajarin saya pembukuan. Waktu itu anak nggak ngerti pembukuan sama sekali, tapi sudah usaha dan sering mencatat. Seperti waktu kita di itu kan juga sering mencatat. Ada customer asal ngucap, waktu itu kan ada tagihan kolektor. Jar, kamu harus bayar sekian. Besok harus ada uangnya. Mikirin dari mana gitu. Tiba-tiba ada teman datang, besok ajarin saya ya. Berapa tarifnya? Sekian Pak. Saya sebut sejumlah kolektor nagih. Ternyata dia mau. Langsung dia bayar tunai. Pada saat itu ngajar cuma 2 hari, 17.500.000 itu gede banget. Tahun 2011, 2012 itu, ngajar cuma ngajarin 1+1 itu nggak pakai teori macam-macam. Ngajar 2 hari dibayar 17.500.000 cuma modal tangan kosong. Ternyata mau. Wah, jadi menarik nih ternyata mengajar itu selain kita seni dan puas, ternyata Allah memberi imbalan yang luar biasa. Jadi doanya satu, punya bisnis tanpa modal, tanpa barang, dan tunai itu terijabah saat itu langsung. Asal kita husnuzon. Nah dari situ customer puas, terus ngasih referensi lagi, sampai orderan banyak dan nggak bisa handle sendiri, baru bikin pengumuman, dibutuhkan tenaga kerja yang ngerti akunting, karena Anda sendiri nggak ngerti akunting. Dari karyawan itulah baru kemudian Anda bisa belajar ilmu akunting pembukuan, bagaimana mencatat pembukuan sesuai kaidah akunting yang sesungguhnya. Karena selama ngajar setahun itu, Anda benar-benar ngajar pembukuan tanpa kaidah akuntansi, tapi pakai kaidah ya handu akot.
Jadi ada aplikasi otak-atik kayaknya begini, dan ternyata customer eh, mereka penasaran juga kenapa Ana berani coba-coba padahal nggak punya itu. Dan karena coba-coba, pengalaman pertama di 2012 akhir atau 2013 itu menghandle perusahaannya Yusuf Kala, tapi sepupunya namanya Bosowa. Bosowa itu kan 20 orang terkaya di Indonesia. Dan itu ketemu sama orang-orang kaya itu. Oh, ternyata bisnis itu begini, 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 begini. Sejak itu ilmunya anak kumpulin dikit-dikit dari banyak klien, kemudian anak bikin bisnis sendiri sampai sekarang. Dan yang paling menarik dari pengalaman ini adalah Gontor itu udah ngajarin seluruhnya. Pertama, dari sisi anak yang filsafat nggak ngerti akunting, kita diajarin bagaimana ilmu mantik. Ya, ilmu mantik itu luar biasa. Terus diajarin ilmu balago. Ilmu balago itu luar biasa bagaimana menyampaikan. Karena selama ini Anda melihat celah, lulusan keuangan yang S2, S3 akunting, bahkan mereka punya gelar macam-macam, itu selalu bicaranya letter-like berdasarkan keahlian mereka, bukan berdasarkan lawan bicara. Contohnya ada owner yang bisnisnya rajin, tapi karena nggak ngerti keuangan, dia nanya pajak, para konsultan menjelaskan dengan kaidah pajak dan keuangan yang sangat tinggi ilmunya, sehingga mereka nggak nyambung dan nggak mau pakai jasa konsultan itu lagi. Nah, Anda melihat celah ada di sana. Kalau kita ngerti keuangan, kita bicara bilisani kaumihi dengan bahasa para pebisnis, para UKM, mereka akhirnya sadar tentang pajak. Mereka sadar tentang kaidah mencatat. Dan itulah yang menjadi ruh betapa enaknya melakukan sesuatu dengan ya rumus-rumus Gontor tadi, balagoh mantiknya kita. Dan ternyata 2018 Anda punya klien di Subang besar sekali. Itu klien anak handle bertahun-tahun. Ternyata ketua umum Perbis. Anda nggak tahu kalau dia alumni Gontor, dia ketua umum Perbis. Akhirnya dia bilang, Anda Gontor juga? Iya, sama. Ya udah, akhirnya sejak itu diketemukan di Perbis dan ngadep pakai Hasan. Pak Hasan bilang gini, anak Gontor itu secara kulturnya bagus, tolong-menolongnya bagus. Tapi kalau berbisnis selalu gagal karena kulturnya, strukturnya lemah. Struktur itu artinya gini, ilmu manajerialnya lemah, ilmu mencatatnya lemah, ilmu kepemimpinannya dan bagi tugasnya lemah. Maka tugas kamu adalah bagaimana membangun kultur ditambah struktur. Jadi struktur itu berbagi tugas, berbagi saham, berbagi job desk. Dan itu Ana lakukan di tahun-tahun pertama Perbis. Ana dan beberapa kawan senior itu ngumpulin uang untuk mensupport beberapa usaha alumni Perbis. Ada yang kita kumpulin sekitar 1 M, ya di Hokunan itulah. Alhamdulillah kurang dari 1 tahun ludes 1 M-nya hilang. Tetapi akhirnya kita salaman karena kenapa? Datanya rapi. Kerugian itu ada di salah manajemen. Menentukan pasar yang salah, menentukan produk yang salah, sehingga kita habis cost-nya. Dan uang 1 miliar, alhamdulillah itu pelajaran penting dari Pak Kiai Hasan tentang bahwa struktur bisnis, mau untung pun bisa ribut. Tetapi rugi bisa damai. Rugi bisa damai dari situ. Nah, dari situ terus mencoba bisnis-bisnis alumni yang lain, dari Wasilah, CMRC, dan sebagainya. Itu alhamdulillah semuanya tertangani dengan baik. Maksudnya bukan untung ya, ruginya pun kita salaman. Untungnya apalagi. Karena Anda belajar dari beberapa klien, banyak yang ribut gara-gara untungnya besar. Karena merasa pembagian untungnya nggak adil. Ya karena nggak ada catatannya. Misalkan Anda sama Sinyo kerja bareng. Kita melihat nih omsetnya 1 M. Wah, Sinyo untungnya pasti gede, 200 juta gitu ya. Akhirnya ketika Sinyo ngasih 50, Anda berantem sama Sinyo karena Sinyo merasa untungnya hanya 100. Sementara Anda melihat 200. Gitu ya, itu karena tidak ada pencatatan. Sementara ada klien-klien Cina yang Anda tangani, itu mereka sampai investasi 2 miliar, 4 miliar, rugi kok salaman. Ternyata kita salah strategi. Nah, Anda itu yang bagian pencatatannya waktu itu. Bahkan Anda pernah hadir di persidangan salah satu perusahaan air minum, itu sudah investasi hampir 50 M, dan mereka ya benar-benar luar biasa, sampai hakim dan semuanya hadir, dan Anda pernah mewakili mereka. Bahkan Anda pernah ke Gedung Bundar, juga mewakili klien karena kasus keuangan. Jadi Gontor mengajari keberanian, ya nah hadapin aja. Gara-gara ngadepin itu, akhirnya customer itu
eh, percaya bahwa kita bisa menyelesaikan masalah mereka dengan pendekatan tadi bilisani kaumihi, tapi dengan sajaah ya hanusuja. Nah, hadapin gedung bundar itu jaksa agung. Nekat-nekat aja prinsipnya di Mahkamah Kismul Amun itu pakai rotan juga masih hidup gitu. Mahkamah Lugo juga masih hidup sampai sekarang. Hanya Allah yang mencabut nyawa yang menghentikan napas kita. Jadi jaksa agung atau apalah nikmati saja. Nah, jadi teman-teman ternyata Gontor itu ngajarinnya terlalu banyak. Sehingga kita hanya menerapkan 10% saja, kita sudah bisa menjadi guru di masyarakat sesuai profesi kita masing-masing. Dan alhamdulillah sampai sekarang karyawan yang Ana hire itu jumlahnya sekarang belum terlalu banyak, hampir 60. Itu ada yang lulusan SMK, dididik menjadi dia bisa karena Gontor punya ruh mendidik. Tetapi ada juga yang memang Ana hire dari S2 langsung. Dan itu kecerdasannya luar biasa. Cuma komunikasinya yang akhirnya kita ubah menjadi lebih membumi dengan ilmu balago dan mantik. Ya, kira-kira itulah apa yang bisa kita lakukan di luar, khususnya Ana di bidang keuangan, yaitu yang Ana lakukan saat ini. Syukran, Assalamualaikum. Keren semua. Dari Saudara Arjuna Budi, kemudian Ahmad Mas Bukin dan Fajar Sodik tadi, saya sempat apa korelasinya sama dengan perkataan Dokter Yu Hasan ya. Dokter Yu Hasan itu Pak Dokter neuroscientist, ya, sering bikin podcast juga. Dia bilang bahwasanya orang sukses itu bukan karena bekerja keras. Berapa banyak orang sukses itu yang bekerja keras, berapa banyak orang yang bekerja keras tapi tidak sukses, hanya satu dua. Orang sukses itu adalah kebetulan. Lah, kebetulan di sini menurut saya adalah doa-doa, untean-untean doa kiai kita, untean doa orang tua kita. Mungkin yang saya lihat ceritanya, kisah-kisahnya mirip-mirip itu semua. Bagi baik Ahmad Mas Bukin yang kebetulan kok Kemenlu punya lowongan itu, kemudian Arjuna Budi dan Fajar Sodik, ada faktor-faktor kebetulan. Atau kalau saya buat istilah di kantor itu intervensi langit. Bejo, bejo. Bejo. Gitu. Oke, sekarang saya lempar pertanyaan ke teman-teman. Yang japri saya Abdul Halim Siap, tapi karena beliau hadir, silakan bertanya sendiri mungkin. Monggo. Ya, sebenarnya mumpung masih di ruangannya. Nah, ya, lihat ya, belakangnya apa nih tulisannya? Nggak kebaca. Hah? Berbudi tinggi. Kalau tadi Mas Buhin pakai moto, Ana sudah terapin di kantor satu. Keren, keren, keren. Mantap, mantap. Motonya moto kantor langsung dipakai. Oke, siap. Keren. Oke, waktu saya serahkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan kepada mereka bertiga. Harusnya Mas Bukin ini ngisi materi di pondok ini kelas 6. Apa materi mutolaah? Enggak, materi pembekalan santri kelas 6 itu. Kalau antum ada waktu saya coba ngomong sama Ustadz Hanif deh. Gampang lah, kapan-kapan. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, saya bacakan nih pertanyaannya Halim. Halim ini nanya kayaknya sasarannya Abdurrahman Budi ini. Pertanyaannya adalah, satu, apakah relevansi dan urgensi gelar Ustadz yang dimiliki semua pembicara dalam dunia kerja masing-masing? Jaksa, diplomat, bisnis. Oh, berarti bertiga. Yang kedua, bagaimana kiat mereka mengekalkan nilai-nilai Islam dan nilai santri di dalam dunia nyata pekerjaan yang penuh dengan syubhat dan masalah. Nah, silakan dijawab satu-satu. Siapa dulu yang mau jawab? Mas Bukhari dulu, nanti anak ikuti jawabannya, susah soalnya. Monggo, Subhat, tadi sebenarnya sudah dijawab sih. Saya sekilas Mas Bukin menjelaskan itu sih. Cuma coba diperjelas lagi. Kalau soal Ustadz, gimana tadi maksudnya? Ada gelar Ustadz kita.
Ustaz Ucok dulu silakan. Urut kacang aja, saya ngikut. Urut kacang, urut kacang. Enggak, Urut yang Mas Bu. kelihatan wajahnya lebih tua. Saya Ya, ulang kalau pertanyaannya, apakah relevansi dan urgensi gelar Ustadz yang dimiliki semua pembicara dalam dunia kerja masing-masing? Nah, di bidang jaksa misalnya, Ucok kalau dulu. buat Anda pribadi sih penting ya. Cobaannya itu kan ya ya sudah nggak usah dibicarakan lagi terlalu banyak Apa? cobaannya ya. Kantong kiri, kantong kanan. Atau kita hitung depan. Cuma kadang-kadang di saat itu kita rasa um, nurani aja ya, saat nurani. Anda nggak bisa nggak mau muluk-muluk mengatakan nggak pernah mendapatkan uang gitu-gitu ya pernah lah. Kalau Mas Bukin, Hai. iyalah. Kalau Mas Bukin Allah. itu nyiapkan wine, ya Anda main perkara pernah. Gitu loh. Makanya, tapi Buat pada sebuah trik. wah kalau Subhat itu kan Berarti masih antara hitam dan hitam abu-abu ini sudah hitam gelap ini mah. Makanya rambut lo rontok. Ah, Awal itu gratifikasi janda nggak, Cok? Gratifikasi eh janda nggak? Pak Arjuna Tuh. jangan ngomong begitu direkod itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gimana Jadi ini. gimana aneh mau bener circle-nya orang-orang nggak bener kayak bemo kayak gembel gimana otaknya juga kotor juga Tuh. kan. Tapi memang sedikit banyak ada sih, adalah. Eh, kalau ada pribadi mungkin belum bisa Sorry. Mana Ucok? Cok ngemut dia. Ngemut sendiri, Cok. Udah. udah masih punya nggak? Udah. Bunyi udah. Kalau anak pribadi mungkin belum bisa seperti yang senior kita ya. Dua senior kita di Gontor itu, mereka di Kejaksaan itu mewarnai sekali. Dua-duanya itu orang berprestasi dengan bawa nama kejaksaannya dan di Jaksa Agung pun terkenal mereka berdua itu sebagai alumni Gontor yang ya satu itu KPK, satu lagi bekas jaksa prestasi di Bandung yang sering melakukan OTT dan sekarang mereka berdua itu alumni bekas kalau sama Mas Bukin kerjasama itu kayaknya ada tuh. Kalau waktu zamannya Mas Bukin atau siapa Fadli yang bebaskan masalah TKW yang digantung, nah itu kan ada permasalahan hukum, ada yang negosiasi hukum. Nah itu jaksanya itu atas kejaksanya itu orang Gontor. Saya lupa namanya dulu bareng sama saya. Siapa namanya? Bang Cok. Muhibudin. Aceh ya, dari Aceh ya. Aceh ya, Aceh hitam orangnya. Itu alumni Gontor. Yeah. Dia dari KPK juga, alumni Gontor juga. Terus ganti nama Rinaldi Umar, dia juga ini ya. Jadi kalau lihat dari mereka sih relevansinya ini banget soal relevansi keustatannya berpengaruh banget. Tapi kalau ada sih masih ya 50-50 lah gitu loh. Cek gitu. Minta mau patung belajar mau belajar poligami aja deg-degan ya kan. Jadi gitu kalau ada sih gitu. Kalau soal subhat ya semua pilihan ya. Kacau oksikat. Buat duren mah, buat gembel. ya itu kalau yang Halim bilang itu kalau bagi anak sebenarnya itu kalau antum anak-anak yang mau jadi jaksa, jadi hakim, polisi, yang dipertanyakan Halim itu harus jadi pertimbangan juga gitu. Ya memang berat gitu loh. Tapi itu kembali ke masing-masing lah ya. Kalau anak bilang sih ya pribadi ya gitu. Itu aja dari anak relevansinya gitu. Semoga cukup memuaskan. Siap. Nakis. Ustaz Mas Bukin. Arjuna anak pemuas, takis. Mau pidomir ente. Mungkin agak sama dengan Uco ya. Tapi gini, kalau di Kemlu itu udah mulai ada titik balik yang saya lihat. Jadi saya selalu mengatakan ke teman-teman itu, kalau tentu bukan saya levelnya belum sampai di situ. Di Kemlu itu banyak orang pintar, tapi tidak soleh. Tapi banyak orang soleh, tapi tidak pintar. Jadi untuk mencari orang yang soleh dan pintar itu jarang. Di Kemlu yang saya lihat selama, saya udah bekerja 17 tahun di Kemlu. Jadi makanya saya kadang ketika melihat pimpinan yang menurut saya pintar dan soleh atau apa selalu saya apa japri seperti itu. Bapak jangan sampai apa namanya menyerah dengan situasi dalam konteks lebih bercanda. Karena di Kemlu itu jarang sekali orang yang pintar dan soleh. Kalau ada orang soleh biasanya nggak pintar.
itu mungkin seperti Ana gitu seperti saya. Ya nggak soleh nggak pintar juga, artinya jarang. Dan saya menemukan sebenarnya ada satu orang itu alumni As-Salam namanya Lalu Muhammad Iqbal, pernah dengar belum? Lalu Muhammad Iqbal dubes kita di Ankara yang sekarang mau mendaftar sebagai gubernur di NTB. Itu salah satu apa namanya orang yang paling dekat dengan saya. Dia selalu mengangkat orang-orang pondok, perjuangan ke orang-orang pondok sangat luar biasa sekali. Dan bagi saya dia masuk kriteria orang pintar dan saleh. Sebenarnya dia sebenarnya kata-kata itu muncul tanpa sadar oleh Bu Menteri. Jadi ketika lalu Muhammad Iqbal itu mau diambil untuk gubernur NTB, dia melarang, langsung keluar statement, kami kekurangan orang soleh. Terus saya tambahin orang pinter dan soleh di Kemlu. Jadi sebenarnya saya ingin ustadz-ustadz yang punya pondok libatkanlah santri-santri, motivasi santri-santri untuk bergabung di berbagai di berbagai segmen, berbagai warna yang ada di dunia, salah satunya diplomasi. Kita kekurangan tim, Ustaz. Jadi untuk mewarnai saat ini kita sibuk ya Ramadan ini ya di masjid, ngurus siapa penceramahnya, kemudian apa materinya, karena harus di screening betul. Kadang kita juga ngisi. Jadi pesan kami, kita butuh banyak pasukan. Karena dunia diplomasi itu sangat rawan tadi. Saya tidak suka wine, Ustadz Inam. Saya nggak minum wine, tapi saya suka wanita. Singkat, Ustadz Masruhin. Ustadz Ya. Masruhin. Seandainya sekarang misalnya kita mengkader anak-anak kita untuk menjadi diplomat, kira-kira pendidikan yang linear apa? Bisa. Jadi udah beberapa kali saya menerima di kantor itu teman-teman Unida yang jurusan hubungan internasional udah magang di Kemlu. Udah sempat saya kumpulin itu, ada berapa 8 orang atau 10 orang. Berarti Itu lebih ke HI ya? Kalau jurusan HI, kuliah ya? Lebih ke HI HI ya? atau hubungan internasional atau hukum internasional. Jangan syariah. Syariah itu di Kemlu hanya pas kebetulan saya saja dulu. Jadi Kemlu itu menyesal merekrut saya kali. Jadi setelah membuka pendaftaran, jadi biasanya yang masuk seperti Ustadz Fahir, kemudian senior-senior yang dari Gontor itu masuknya kalau nggak dari studi kawasan ya sastra Arab, adab biasanya. Lah ketika saya itu waktu itu Pak Hasan Wirayuda pingin merekrut orang yang berbackground hukum Islam untuk menangani kasus-kasus yang ada di Arab Saudi. Dan itu dibuka cuma sekali itu saja. Jadi mungkin agak susah kalau menerobos lewat hukum Islam. Jadi memang takdir aja sih. Saya pas lulus S2, lulus bulan Agustus, September di wisuda, Oktober ada pendaftaran Kemlu, dan lulus aja. Betul lah kata Ustadz Inam tadi. Jadi ada intervensi langit kata Ustadz Imron Haidir. Intervensi langit. Jadi itu aja sih. Tapi memang terbuka sekali kesempatannya. Teman-teman santri, please join yang punya pondok. Kalau memang butuh suatu ketika pembekalan bukan di Gontor, motivasi how to become a diplomat atau apa becoming a diplomat, itu saya siap lah kalau ingin mungkin ngomong di pondok-pondok yang kecil-kecil di surrounding Jakarta, bagaimana protokol, bagaimana kehidupan diplomat, and how to be a diplomat. Apa Wajib menariknya, digontor dulu. challenging and prospeknya bagaimana, itu menarik saya kira. Bisa lah, sometime diagendakan. Sebenarnya saya ingin juga kemarin ngomong ke Ustadz Budi Tomo, kita bukan hanya ngobrol seperti ini bagus tentu untuk silaturahmi. Ngobrol sedikit tentang Palestina umpamanya saya bisa ngomong dari perspektif pemerintah kita, pengambilan kebijakannya kenapa kok kita gini-gini aja. Kemudian mungkin dari perspektif Ustadz Inam yang seorang yang militan umpamanya, dari perspektif bisnis bagaimana hubungan bisnis kita dengan Israel yang sangat tinggi umpamanya. Kalau saya kan dari perspektif ketika mengambil kebijakan itu harus hati-hati sekali karena itu menyangkut banyak aspek. Tapi itu bisa dibahas di forum seperti ini, di teman-teman supaya teman-teman aware kenapa kok posisi kita sekarang, sorry ya masuk ke substansi sedikit, kenapa posisi kita sekarang two state solution, kenapa kita tidak frontal dengan rujukan hadis seperti Hizbut Tahrir yang ingin khilafah kemudian ada Yahudi khalfi faqtulhu, nah, seperti itu, kenapa kita nggak sampai derajat ke situ, Itu kenapa penting kok buat ilham, itu penting itu. nah iya penting ya udah. Itu bisa itu. Di Kemlu nggak ada orang kayak Bembeng, Mas Win. Banyak. Oh, si Nyono nanyain. Nah, mungkin Ustadz Mungkizul dari perspektif akademisi itu kan menarik itu.
Jadi satu isu kita dekati dari berbagai perspektif. Keren itu. Seperti ini bagus Nyo, berbicara tentang tadi mempertanyakan itu judul kita apa tadi? Anak gontor bisa apa? Itu zolim itu ke Ustadz Sukri. Yang boleh bikin judul. Makanya coba judulnya ringan, obrolan ringan tapi Iya. bisa mengambil dari berbagai perspektif. Ustadz Mungkizul bicara Palestina dari akademisi mesti berbeda dengan saya dari akademisi dari birokrasi, mesti beda dari Ustadz Inam yang jihad, Allahu Akbar. Nah, itu akan berbeda. Saya paham konsep-konsep itu. Umpamanya karena saya yang muncul Ustadz Inam. Nah, itu bisa sometimes kita angkat dari Ya. perspektif itu. Tentang TPPO, perdagangan manusia, dari perspektif bisnis bagaimana, dari perspektif kami bagaimana, akademisi gimana. Jadi ngobrol silaturahmi tapi ada spektrum yang berbeda yang kita bicarakan. Itu aja sih. Kalau tantangan itu ya kesan saya. Diplomat-diplomat baru yang 5 tahun terakhir itu Khalilul Adab, Ustaz. Saya nggak tahu ini. Ini saya ingin nanya Ustadz Mungkizul nanti tentang etik. Jadi tahu mungkin enggak, pendekatan kami berbeda, pendekatan umur 40-an 5 ke atas berbeda. Saya melihat diplomat-diplomat saat ini yang 5 tahun ke bawah itu sangat pintar sekali. Udahlah, TOEFL mereka 600 ke atas rata-rata. IQ mereka ketika browsing sebuah informasi tinggal klik, saya butuh konsep ini, langsung ada. Tetapi mereka kurang akhlak. Jadi kalau saya bilang kurang akhlak aja, diplomat baru-baru ini kurang akhlak. Saya ingin tahu lah perspektif itu masalah perspektif edukasi sebagai seorang dosen itu gimana kok ada pergeseran itu, atau saya kurang mampu memahami ala Gen Z tadi Gen Z. Nah, itu menarik kan? Coba membahas masalah Gen Z. Jadi itu aja sih, yuk silakanlah yang lain supaya Mungkin semua ngomong. Ditunggu komentarnya itu loh. Ada degradasi moral ini. Jul. Arinda Jul. Kasir Alma Jul. Simple sih, kadang-kadang kita kalau juga Assalamualaikum. Ayo. Teman-teman sekalian, memang kalau di kampus itu juga sebenarnya mungkin begitu ya dalam 3 tahun terakhir ini, apalagi simple ternyata jawaban teman-teman itu alumni COVID. Kadang-kadang mereka cuma menjawab itu aja, alumni COVID, Ustadz, dimaklumi aja. Jadi memang COVID itu ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kemudian pada masa itu memang ada masa di mana orang banyak terputus komunikasi sosialnya gitu, dan banyak anak-anak kita itu apalagi yang mahasiswa yang dalam 3 tahun terakhir ini itu kan yang ucuk-ucuk kelas 1 SMA tiba-tiba sudah lulus saja, udah jadi mahasiswa instan gitu ya. Tapi nggak seinstan sinyo itu kayaknya itu. Jadi mereka memang menarik. Saya suka itu jawabannya, saya suka. Ya, jadi kadang-kadang sesimpel itu aja, Sat. Jadi memang kita tidak mereka dari teknologi apa gitu, kemampuan akses ini itu kan mereka luar biasa karena memang pergaulannya mereka di sana. Ketika di masa-masa itu mereka dipaksa ke sana. Tapi kemudian yang hilang adalah komunikasi sosialnya. Hubungan interaksi sosial sangat-sangat menurun gitu. Sementara adab itu paling banyak dipelajari pada interaksi sosial, interaksi sosial secara langsung loh, bukan melalui media sosial. Saya kira begitu aja sih kalau misalnya pandangan teman-teman selama ini. Terima kasih kesempatannya, Mas Sinyo, silakan. Oke. Yang lain. Ini udah waktu berbuka untuk wilayah Jawa Timur. Mohon maaf, saya sudah habis berbuka, makanya sudah agak enakan ini ngobrolnya. Maaf ya, Mbok ya. Maaf ya. Oke, ini sampai jam berapa? Saya nggak tahu ini. Udah Nyo. Udah 17.43. Oke, kita tutup ya. 17.45 Nyo. Sampai terawih. Berarti ya. Yang lain pasti nggak persiapan buka. Alhamdulillah sangat menarik sekali diskusi kita hari ini, bincang hari ini. Taswir Gam. Kayak apa taswiru? Agam. Kameranya on cam dong, memang. On cam semua lah. Yang musiko itu ya. Kameranya Ana yang fotoin ya. Ya, aneh. Ya. Najman fotoin, Najman. Ya, taswir. Wajib itu nah. Andi. Mungkin masih di Halo.
Ya, On cam, siap. on cam. On cam, Di. Ya, siap. On cam Kenal semua. hati Farhan. aja. Oke, satu. Andi, on cam. On Satu, cam. Lastati. satu, dua, tiga, senyum. Oke. Ntar Farhan baru muncul Farhan. Itu Hah? Ucok Farhan wajahnya udah lama-lama mana? kayak Paman Usman ya, Ucok ya. Oh, on Ya. cam ya, on cam ya. Paman Aduh, Usman. Tadi screen saya juga. bagus nih, tiba-tiba Ucok muncul kok merusak suasana ya. Tutupnya. Ente Kesimpulannya. jangan main pakot ente. Gimana, Bagus gimana? ojol tuh, Jul. Bagus Oke, ojol tutup tuh, dulu Jul. ya. Tutup dulu, Istimbatnya, Nyok. Oke, istimbat. Tutup dulu. batu kasir aja. Udah denger semuanya kan? Batu. Tahu karena kasih lah saya istimbat ismunya. Oke, alhamdulillah sangat menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya lebih menarik lagi dan lebih banyak yang hadir. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Saya tutup acara ini. Akhirul kalam. Doa Assalamualaikum dulu. warahmatullahi Doa kamilin. wabarakatuh. NU doa kamilin. Suluk. Ini suruh mimpin doa.